Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan ide usaha ide usaha kami yang berjudul The Build It. Nah, Build It ini sendiri adalah suatu aplikasi yang berbasis mobile app dan website yang dimana nantinya membantu konsumen atau user untuk mencari tukang atau mandor bangunan untuk membangun rumah atau pekerjaan kasar lainnya. Pada aplikasi ini terdiri dari 3 tim yang bekerja, antara lain adalah saya, Fadilah Ramadan, kemudian ada Sandika Ramadana dan Khairul Rosikin yang berasal dari Fakultas Sains dan Matematika jurusan Informatika. Saya Sandika Ramadana akan menjelaskan bab 1 pendahuluan mengenai latar belakang dari pembuatan aplikasi kami yang bernama Build It. Ada 3 poin penting yang kami dapatkan yang melatar belakangi pembuatan aplikasi kami. Yang pertama, rumah merupakan salah satu kebutuhan primer setiap manusia di samping kebutuhan pangan dan papan. Rumah merupakan salah satu bangunan yang dibuat untuk tempat tinggal dan menetap seumur hidup. Dan biasanya rumah dibuat senyaman mungkin sesuai dengan keinginan pemiliknya. Nah, pada yang kedua yaitu ada investasi properti yang semakin naik. Pada zaman sekarang ini, tren yang ada menunjukkan harga investasi properti yang semakin naik karena harga tanah yang semakin naik. Di samping itu, lahan untuk dibangun juga semakin sedikit sehingga harga dari zaman ke zaman pasti akan semakin tinggi. Nah, yang tidak kalah penting dari properti yaitu pembangunan. Tentunya setiap pembangunan membutuhkan pekerja yang banyak. Nah, salah satu faktor penting saat membangun rumah yaitu pekerjanya. Nah, biasanya para pekerja ini dikepalai oleh seorang mandor. Lalu selanjutnya mengenai tujuan dan manfaat pembuatan aplikasi Build It, yaitu untuk memudahkan pencarian mandor yang sesuai dengan keinginan personal. Ini di mana aplikasi kami akan menyediakan data mandor beserta jumlah pekerja dan harganya. Untuk aplikasi kami menyediakan opsi untuk masing-masing orang yang ingin membangun properti seperti rumah untuk merekrut mandor. Nah, untuk mekanismenya akan disesuaikan oleh customer sesuai dengan permintaan. Kami berharap dengan adanya aplikasi kami yang bernama Build It ini akan membantu orang lain yang kesulitan untuk mencari mandor untuk membangun rumah yang mereka inginkan. Lalu selanjutnya masuk ke bagian 2 yaitu mengenai deskripsi produk. Ini berisi penjabaran dari bagaimana dan apa yang ditawarkan di dalam aplikasi ini. Jenis usaha kami yaitu layanan aplikasi online dalam bidang jasa, pencarian jasa. Lalu produk kami berbasis web dan mobile. Nah, usaha kami ini bermerek Build It. Kekuatan aplikasi kami yang utama yaitu menyediakan kemudahan dalam layanan berupa pencarian mandor yang diperlukan oleh pengguna yang ingin membangun rumah. Selain itu, aplikasi kami menawarkan beberapa pilihan rekomendasi mandor yang ingin digunakan terhadap input keinginan pengguna dan dapat melakukan estimasi waktu yang dibutuhkan. Lalu kelemahannya itu mungkin karena kebanyakan orang mencari mandor dengan cara konvensional,
maka jenis aplikasi kami mungkin kurang populer dan kepercayaan pengguna terhadap calon mandor sulit didapat karena pembangunan properti pastinya memerlukan biaya yang tinggi. Dan calon pengguna hanya dapat berpatokan pada testimoni dari pengguna lainnya. Ya, untuk materi yang selanjutnya, saya Hoyer Rosikin dengan NIM 2406191 akan menjelaskan tentang aspek mekanisme produksi. Di sini aplikasi Build It memberikan 7 poin. Yang pertama adalah gambaran lokasi usaha, kedua proses operasi atau produksi bahan baku, ketiga kapasitas operasi atau produksi per bulannya, tata letak operasi, selanjutnya teknologi, yang keenam gambaran aset usaha, yang ketujuh adalah perizinan. Yang pertama, gambaran lokasi usaha dari Build It ini, lokasi usaha berada di pusat kota biar mudah terjangkau dan mendapatkan banyak akses. Yang kedua, proses operasinya yaitu dengan mengumpulkan informasi lengkap mengenai mandor-mandor atau bekerja sama dengan organisasi profesional di bidang pembangunan di berbagai daerah beserta komplit dengan anak buahnya. Lalu yang ketiga kita ada melayani, yaitu kapasitas operasi. Kita melayani 70 user atau pelanggan per bulan secara bersamaan. Ini juga merupakan salah satu target dari Build It juga. Selanjutnya ada tata letak operasi produksi. Jenis tata letak di sini kita yaitu tata letak proses, yaitu proses layout dari input penerimaan layanan, lalu bagian data perusahaan, bagian media dan aplikasi, lalu dilanjutkan dengan bagian keuangan sampai output pelaksanaan layanan jasa. Yang kelima, teknologi. Teknologi Build It ini menggunakan mobile application, website, dan berbagai teknologi dalam pengerjaan pembangunan maupun proyek. Jadi tidak hanya mobile apps juga, ini di sini ada pembangunan maupun proyek yang menggunakan teknologi-teknologi zaman sekarang. Selanjutnya, poin yang keenam adalah gambaran aset usaha. Aset usaha seperti server, komputer, dan source code. Lalu yang ketujuh adalah perizinan. Build It mengajukan perizinan yang akan diajukan untuk mendapatkan surat perizinan seperti SKDU, NPWP, SIUI, dan HAKI. Lalu yang selanjutnya adalah aspek rencana pemasaran produk. Bagaimana aplikasi dan jasa dari Build It ini akan dipasarkan. Kita membagi dua bagian, kiri dan kanan. Yang bagian kiri kita mengambil informasi dari tahun 2019. Perkembangan jumlah penduduk Indonesia meningkat pada akhir 2019 mencapai 71,92. Pada tahun 2019, masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita yang meningkat Rp240.000 dibandingkan pengeluaran tahun sebelumnya. Dari data tersebut, kami mengambil biaya admin 10% dari total perhitungan biaya. Lalu di bagian kanan atau yang kedua ada 3. Pertama, target pemasaran kita adalah 70 pelanggan. Ini merupakan target dari Build It per bulannya dan ditujukan kepada orang-orang yang tinggal di kota-kota dalam skala nasional. Jadi kita tidak melulu di daerah Jawa Tengah saja, tapi ke berbagai daerah di Indonesia. Lalu ada 2 sistem pembayaran, yaitu borongan dan cost fee. Yang mana borongan sendiri adalah sistem jasa bangun rumah dengan kesepakatan harga di awal dengan spesifikasi tertentu. Lalu ada cost and fee, yang mana sistem jasa bangun rumah dengan sistem upah. Jadi kontraktor mendapat upah atau persenan dari total biaya pembangunan rumah. Lalu promosi kita akan dilakukan melalui media sosial dan offline, seperti di website maupun official akun Instagram, lalu bisa dari mulut ke mulut. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Sandika akan menjelaskan mengenai aspek rencana anggaran dan keuangan. Itu berisi beberapa perencanaan dan keuangan yang akan dibutuhkan pada jasa aplikasi Build It. Berisi mungkin mendeskripsikan target-target pemasaran, skala pemasaran, besaran margin usaha yang diharapkan, dan lain-lain.
Yang pertama kita membahas rencana pengeluaran pada aplikasi kami Build It, yaitu untuk bahan penunjang belum ada, lalu ada bahan habis pakai, yaitu ada 2 yang akan kami buat, yaitu aplikasi web dan aplikasi mobile. Kami perkirakan menghabiskan dana sejumlah 2 juta rupiah per platformnya, dan jika ditotal hasilnya 4 juta. Lalu ada kategori perjalanan yang akan kita rutin habiskan per bulannya. Ada listrik dengan biaya satuan 100.000 dan dengan 5 bulan maka 500.000. Lalu ada wifi 250.000 per bulan, ada hosting 50.000 dan ada iklan 200.000 per bulan. Jika kita totalkan semuanya selama 5 bulan akan berjumlah 3 juta rupiah. Dan untuk lain-lainnya mungkin untuk kedepannya ada maintenance atau update rutin dari aplikasi mobile dan webnya. Kami perkirakan sejumlah 500.000 per platformnya dan di total menjadi 1 juta. Dan perkiraan biaya yang akan kami keluarkan untuk aplikasi ini untuk awalnya membutuhkan modal sebesar 8 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada BEP, break even point, titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian. Ada 7 indikator. Yang pertama itu besarnya modal investasi, yaitu sebesar tadi, total biayanya 8 juta rupiah. Lalu sumber modal menggunakan dana pribadi, dan bentuk pembukuannya ada 6, yaitu ada pembukuan pemasukan dan pengeluaran, pembukuan uang kas, inventaris, neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Lalu untuk net present value-nya belum ada. Lanjut ke analisis titik peluang pokok. Ada BEP unit sebesar 80 unit diperkirakan. Lalu ada BEP rupiah sebesar 80 juta. Dana pendamping menggunakan PMW. Lalu ikhtisar rugi labanya pendapatan bersih sekitar 5 juta per bulan dengan biaya operasional sekitar 500.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang bagaimana aspek sumber daya manusia untuk ide usaha bisnis ini. Pada bagian ini saya akan mendeskripsikan indikator struktur organisasi, pembagian tugas, dan uraian tugas serta sistem pembagian jasa masing-masing personil. Ya, untuk struktur organisasi nantinya ada CEO, CFO, CTO, dan untuk mitra mandornya. Pada CEO ini atau Chief Executive Officer, untuk spesifikasi jabatannya pendidikan minimal S1, diutamakan di bidang IT. Kemudian memiliki jiwa leadership, percaya diri, dan sanggup mengarahkan tim dengan baik, memiliki visi dan misi yang jelas. Untuk uraian tugas, Pak CEO ini bertanggung jawab memimpin perusahaan dan mengambil keputusan terakhir, kemudian merencanakan, mengelola, dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis. Selanjutnya, CEO bertugas mengelola perusahaan sesuai strategi bisnis dengan efektif dan efisien. Dan yang terakhir, CEO haruslah bisa membuat kebijakan, prosedur, dan standar perusahaan. CEO ini harus selalu siap sedia untuk mengontrol bisnis ini. Kemudian untuk sistem balas jasanya, kita akan memberikan 50% saham dari aplikasi ini. Untuk selanjutnya ada CFO. CFO ini adalah Chief Financial Officer. Spek untuk jabatan ini pendidikan yang harus sudah ditempa minimal SMA,
tapi diutamakan untuk D3 atau S1. Diharuskan memiliki skill public speaking yang baik, komunikator yang handal, dan dapat mengatur keuangan. Kemudian bisa bekerja sama dalam tim, setidaknya paham akuntansi dan pembukuan keuangan. Untuk uraian tugasnya, CFO bertugas untuk mengelola keuangan perusahaan, menganalisa pasar, dan membuat strategi penjualan atau pemasaran. Kemudian melakukan pembukuan perusahaan dan melakukan memberikan kebijakan keuangan perusahaan agar mendapatkan atau memberikan hasil yang maksimal sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Untuk sistem balas jasanya, CFO akan mendapatkan 25% saham. Setelah itu ada CTO atau Chief Technology Officer. Chief Technology Officer ini memiliki spek yang minimal pendidikan SMA, diutamakan D3 atau 1, tapi diutamakan D3 atau 1 di bidang IT. Kemudian CTO haruslah ahli dalam membuat website atau aplikasi mobile, bisa Agile, JavaScript, menguasai Agile, JavaScript, machine learning. Kemudian bisa bekerja sama dalam tim dan menguasai perancangan teknologi untuk perusahaan. Beberapa tugas untuk CTO adalah membuat website atau aplikasi mobile, mengawasi dan merawat sistem yang ada, kemudian mengembangkan aplikasi yang telah dibuat, serta memahami hal teknis dan bisnis perusahaan ini. Upah yang akan didapatkan dari CTO ini berupa 25% dari saham bisnis ini. Setelah itu ada mitra mandor atau tukang bangunan. Nah, jadi mitra mandor ini nantinya akan dicari dari dari pengembang akan mencari untuk mengajak kerjasama tukang bangunan, setidaknya memiliki pengalaman dalam hal kerja kasar atau bangunan selama 1 tahun, memiliki etos kerja tinggi, kemudian bisa diandalkan. Untuk uraian tugasnya, mitra mandor ini nanti melakukan pekerjaan sesuai order dari customer yang telah menghubungi melalui aplikasi. Lalu untuk imbalan atau upahnya, mandor akan mendapatkan bayaran dari customernya sesuai pesanan. Setelah itu ada jadwal kegiatan untuk usaha bisnis ini. Ya, bisa dilihat pada tabel ini. Untuk bulan pertama ada perencanaan konsep dan strategi bisnis serta penyiapan peralatan dan perlengkapan. Setelah itu ada pembuatan website dan aplikasi. Jadi pembuatan website dan aplikasi ini direncanakan untuk berjalan untuk bulan ke-1, bulan ke-2, dan bulan ke-3. Targetnya pada bulan ke-2 kita sudah membuat websitenya, dan bulan ke-3 kita sudah membuat aplikasi mobilenya. Kemudian ada maintenance dan update website. Setelah pada bulan ke-2 tadi kita membuat website, kita haruslah selalu merawat dan menjaga serta menambahkan fitur-fitur baru untuk website kita yang dilakukan pada bulan ke-3, ke-4, dan ke-5. Kemudian kita akan melakukan survei pasar pada bulan ke-1, ke-2, dan ke-3. Mengapa kita tidak melakukan pada bulan ke-4? Mungkin sudah pada bulan 1 dan ke-2 datanya sudah cukup, dan kita akan menunggu momen yang tepat dengan menjeda pada bulan ke-4 dan melakukan survei lagi pada bulan ke-5. Kemudian kita akan melakukan penawaran kerjasama dengan rekan bisnis dimulai pada bulan ke-2. Karena apa kita melakukan pada bulan ke-2? Karena pada bulan pertama kita haruslah merencanakan konsep strategi bisnis secara matang agar dapat diterima oleh rekan bisnis ini dengan baik. Kemudian evaluasi akan dilakukan pada bulan ke-4 dan ke-5. Setelah itu ada pembuatan laporan untuk tiap bulan-bulan ganjil. Kemudian ada launching dan promosi. Launching dan promosi akan dilakukan pada bulan ke-3 setelah websitenya selesai dan aplikasi mobile Build It ini selesai. Ya, mungkin sekian saja penjelasan dari kelompok kami.
Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.